Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Indah Ariyanti dengan NIM A1C020146 akan menganalisis pergerakan saham dengan menggunakan indikator moving average. Di sini saya menggunakan saham dari Bank OK Indonesia Tbk dengan kode saham DNAR. Nah, ini merupakan pergerakan candlestick dari saham Bank OK Indonesia Tbk. Nah, jika dilihat sekilas, kita bisa mengetahui bahwa Bank OK Indonesia Tbk sedang mengalami downtrend. Dan ini kita bisa ketahui dari ini sisi lembah yang di sini, ke sini, dan ke sini, kemudian ke sini, sampai ke sini, itu cenderung terus menurun. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa Bank OK Indonesia Tbk sedang mengalami downtrend. Nah, di sini saya akan mengaplikasikan indikator dari moving average. Jadi langsung saja ke fitur indikator dan kita cari moving average. Dan maka di sini akan muncul garis dari moving average. Nah, di sini kita bisa lihat ada tulisan MA9. Nah, maksudnya itu adalah data yang diperlihatkan atau data yang yang ditampilkan itu adalah data dari pergerakan saham 9 hari terakhir. Merupakan data 9 hari terakhir untuk moving average-nya. Nah, di sini kita bisa juga menambahkan garis moving average yang lain. Ini kita hapus. Nah, di sini kita sudah memiliki dua garis moving average. Nah, di sini kita juga bisa mengatur settingnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan 5, misalkan. Jadi, ini adalah data 5 hari terakhir dari moving average-nya. Kemudian, misalkan ini kita gunakan 20. Nah, di sini kita bisa merubah warna supaya bisa dilihat perbedaannya. Nah, di sini kita bisa melihat garis moving average yang biru dan yang kuning itu akan berpotongan ketika terjadi pembalikan tren. Nah, di sini kita bisa lihat garis biru dan garis kuning saling berpotongan, dan garis biru berada di bawah garis kuning. Nah, ini artinya Bank OK Indonesia Tbk sedang mengalami downtrend. Nah, sebaliknya ketika garis biru dan garis kuning saling berpotongan dan garis biru berada di atas garis kuning, maka dapat disimpulkan bahwa pergerakan saham itu sedang mengalami uptrend. Nah, di sini kita coba melihat lebih jauh untuk melihat contohnya. Nah, contohnya di sini, ketika garis biru dan garis kuning saling berpotongan dan garis biru berada di atas garis kuning, nah itu menandakan bahwa pergerakannya sedang mengalami uptrend. Nah, fitur dari moving average ini juga memiliki beberapa settingan khusus. Nah, bagi trader atau investor yang ingin menganalisa pergerakan saham untuk jangka pendek, maka dia bisa menggunakan moving average yang berkisar antara 5 sampai 20. Sedangkan untuk menganalisa yang dalam cakupan yang lebih besar, seorang trader atau investor dapat menggunakan moving average dari 20 sampai 100. Nah, di sini kita bisa merubahnya di sini. Misalkan di sini dari 20, di sini 100. Nah, atau seorang investor yang ingin cakupannya itu lebih luas lagi atau lebih lebar lagi, itu bisa menggunakan MA200. Nah, biasanya itu tuh untuk yang jangka panjang.
Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan dari garis moving average yang ditampilkan dari yang berkisar 5 sampai 20 dan 20 sampai 100. Nah, kita dapat melihat perbedaannya ketika moving average yang berkisar dari 5 sampai 20 itu garis moving average yang ditampilkan cenderung menempel pada candlestick-nya. Nah, sedangkan ketika kita merubahnya menjadi 20 sampai 100, garis moving average-nya cenderung melebar. Nah, hal ini dikarenakan ketika moving average-nya kita rubah dari 20 sampai 100, maka data yang ditampilkan adalah data dari 100 hari terakhir dan 20 hari terakhir. Nah, di sini kita bisa lihat pergerakan garis moving average dari Bank UKI Indonesia Tbk. Dia berpotongan di sini. Nah, garis biru berada di bawah garis kuning. Nah, artinya dia mengalami downtrend. Nah, dalam hal ini kita mengenal dua istilah, yaitu ada golden trend dan mohon maaf, maksud saya kita mengenal dua istilah. Yang pertama golden cross dan dead cross. Nah, golden cross itu biasanya terjadi ketika ada pembalikan tren menuju uptrend. Nah, sedangkan yang dead trend itu kebalikannya. Nah, misalkan di sini kita melihat contoh. Nah, di sini ketika garis biru dan garis kuning berpotongan, nah itu kan terjadi uptrend karena garis birunya berada di atas garis kuning. Nah, proses ini atau kejadian ini disebut dengan golden trend. Nah, sedangkan ketika garis biru dan garis kuning saling berpotongan, kemudian garis birunya berada di bawah garis kuning, nah itu terjadi downtrend atau disebut dengan dead cross. Nah, selanjutnya fungsi kedua dari moving average, tadi kan fungsi yang pertama kita dapat mengetahui apakah suatu pergerakan saham itu sedang mengalami uptrend atau downtrend. Nah, kemudian manfaat yang kedua itu adalah kita bisa menjadikannya sebagai titik support dan resisten. Nah, jadi ketika candlestick saham ini berada di bawah garis moving average, maka dia itu disebut dengan garis resisten. Sedangkan ketika candlestick berada di atas dari garis moving average, maka itu disebut dengan garis support. Nah, untuk menentukan mana garis support atau mana garis resistennya, kita tidak harus menggunakan dua moving average, tapi kita bisa menggunakan hanya satu. Nah, misalkan di sini kita hilangkan satu garis, dan idealnya di sini kita gunakan 20. Nah, di sini kita bisa lihat garis dari moving average-nya yang cenderung turun. Nah, di sini garis ini kan berada di atas dari candlestick. Nah, maka ini bisa kita sebut dengan garis resistennya. Nah, kemudian di sisi lain di sini ada candlestick yang berada di atas garis kuning, maka garis moving average-nya ini kita sebut dengan garis support. Nah, pergerakan saham atau pergerakan candlestick saham itu cenderung ketika dia sudah turun atau berada di bawah garis kuning, maka dia tuh akan terus cenderung turun. Nah, contohnya di sini. Begitu pula sebaliknya ketika dia berhasil menembus garis kuning, maka dia juga akan cenderung naik. Nah, ketika candlestick itu berhasil menyentuh garis moving average-nya, garis kuning, maka candle-nya itu akan kembali memantul, nah sehingga dia akan naik. Nah, jadi itu dari kegunaan fitur moving average. Indikator ini akan membantu kita dalam menganalisis saham. Hasilnya tidak akan 100% benar, tetapi hanya untuk membantu. Nah, yang terakhir di sini saya akan menganalisis
pergerakan saham H+1 dari Bank UK Indonesia Tbk atau DNAR. Nah, di sini saya menganalisisnya pada tanggal 10 Mei 2022. Nah, di sini kita bisa lihat saham terakhir itu dibuka pada harga 206 dan ditutup pada harga 100 pada harga 200. Nah, ini kita bisa lihat candle-nya berwarna merah, jadi itu bisa dikatakan bahwa harganya turun. Harganya turun pada hari ini tuh sampai mencapai harga 194 dan harga tertinggi pada hari ini itu adalah 208. Nah, di sini menurut saya besok atau pada tanggal 11 Mei 2022 itu akan terjadi kenaikan kenaikan tren atau kenaikan dari candlestick ini. Alasannya itu karena di sini kan garis moving average-nya berperan sebagai resisten. Nah, biasanya candlestick itu cenderung bergerak mendekati garis kuning atau mendekati garis moving average-nya. Jadi kemungkinan bahwa besok akan terjadi uptrend. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan indikator moving average. Sekali lagi, dari analisis ini belum tentu 100% benar, tetapi indikator ini hanya berperan untuk membantu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.